Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya agar setiap kita tentunya tetap sehat dan dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, masih dalam serial tentang keuangan ya. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dunia ini tidak bisa dipungkiri kan bahwa setiap apapun ya dalam kehidupan ini kita perlu yang namanya uang. Mau makan perlu uang, anak mau masuk sekolah perlu uang ya. Kita sakit perlu uang, segala sesuatunya perlu uang ya. Bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok pun kita perlu uang. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, saya sering kali mendengar bahwa orang bilang bahwa Pak, uang itu segala-galanya buat kita Pak. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau saya ditanya seperti itu, saya cuma bilang begini, yang segala-galanya buat kita adalah Tuhan. Haleluya. Kita perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya buat kita ya. Oleh sebab itu kita harus waspadai kalau kita bisa punya sikap seperti itu, artinya kita sudah mulai bisa menjadi dikatakan hamba uang, bukan hamba Tuhan lagi. Padahal yang Tuhan kehendaki kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan sehingga kita menjadi hamba Tuhan, bukannya hidup kita dikuasai oleh uang sehingga kita menjadi hamba uang. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita semua dalam episode ini mengintrospeksi diri kita. Hari ini kita ada di posisi mana? Mungkin tanpa kita sadari, kita sudah mulai melenceng, saudara, dan kita sudah mulai ya cenderung menjadi hamba uang. Oleh sebab itu, maafkan saya, ini juga menjadi perenungan buat saya. Mari kita sama-sama coba ya, kita mengaca diri ya, kita coba-coba introspeksi diri. Puji Tuhan, kalau kita semuanya sudah di jalur Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Hal yang pertama, ciri orang yang cinta akan uang ya. Coba kita lihat terlebih dahulu ayatnya saudara. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi bukan uangnya, tapi cinta uangnya ya. Yang pada saat saudara dan saya menomorsatukan itu uang itu yang salah ya. Terus dikatakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Haleluya. Oleh sebab itu, ciri kita menjadi hamba uang yang pertama adalah uang yang memutuskan apa yang bisa atau tidak bisa kita lakukan. Nah, ini yang berbahaya saudara. Ketika uang mulai mengontrol hidup kita, ya kita akan sulit membuat pilihan antara menyenangkan hati Tuhan atau mengejar uang itu sendiri ya. Bahkan Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Haleluya. Dan kalau saudara bertanya sama saya, Pak, contohnya apa Pak kalau kita seperti ini Pak? Ya gampang saudara. Waktu kita tiba waktunya kita akan beribadah. Ya kita menghadiri persekutuan rutin kita dengan saudara-saudara seiman komunal. Ya kita mau melakukan saat teduh pribadi. Tapi saudara ternyata pada saat itu ya saudara ada waktunya di mana saudara tabrakan dengan waktu untuk saudara masih harus bekerja ya untuk mencapai impian dan ambisi saudara, sehingga akhirnya saudara memutuskan ya bahwa ya kesempatan itu lebih penting daripada saudara mencari Tuhan. Nah, tanpa sadar Tuhan tidak menjadi prioritas lagi dalam kehidupan kita. Nah, posisi Tuhan bergeser ke urutan yang nggak tahu nomor yang keberapa saudara ya, karena uang ya tanpa kita sadari kita anggap lebih penting dari segalanya ya. Kita mengikuti apa yang uang katakan ya, bahwa kalau kita menomorsatukan ibadah, uang itu akan hilang, berkat itu akan hilang. Padahal kan gak seperti itu saudara ya. Dan saya mau katakan sama saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita buang jauh-jauh sikap yang seperti itu. Sebab
ketika kita mementingkan uang lebih dari segalanya, ya, termasuk kita juga tanpa kita sadari kita akan sedang berhitung dalam hal memberi untuk Tuhan. Bukan tidak mungkin saudara dalam hal hitung-menghitung, ya, tanpa kita sadari kita sudah berdagang dengan Tuhan, untung rugi dengan Tuhan. Padahal ini adalah sebuah yang salah saudara. Kalau kita sadari siapa sumbernya sebetulnya? Tuhan. Mari kita lihat Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Haleluya. Ulangan 8 ayat 18 dengan jelas berkata bahwa sumber segala sesuatunya itu Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, jangan sampai hidup saudara diatur atau disetir oleh uang sehingga uang yang memutuskan. Tapi biarlah tetap semuanya dalam kontrol saudara dengan kesadaran ilahi bahwa saudara lebih mementingkan Tuhan daripada uang. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, ini yang lebih berbahaya lagi. Uang menjadi tolak ukur kebahagiaan. Ya, kita merasa kalau kita nggak punya uang, kita nggak punya deposito, kita nggak punya barang-barang branded yang mewah, yang identik dengan uang yang melimpah. Saudara, kita merasa kita nggak bahagia. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini sangat berbahaya. Tanpa kita sadari, kita sudah masuk dalam gaya hidup hedonisme, saudara. Ya, haleluya, haleluya. Ya, padahal firman Tuhan berkata kita harus hidup secara sederhana. Ya, simplicity itu lebih baik, saudara terkasih dalam Tuhan. Daripada saudara terkasih dalam Tuhan, kita merasa bahagia kalau kita ya pakai sesuatu yang kita paksakan, padahal itu bukan waktunya kita untuk memakai hal-hal seperti itu. Yang ada dalam tanda kutip, saudara bisa terjerat dalam hal-hal yang tidak baik dan itu bisa menimbulkan nanti kriminal dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita melihat dan berkaca kepada Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan perhatikan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, tidak akan pernah merubah kasih sayang Tuhan kepada saudara. Jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan. Oleh sebab itu belajar cukupkan diri saudara dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Belajarlah mengucap syukur sehingga saudara akan menjadi pribadi yang berbahagia. Karena orang berbahagia, orang yang bisa mengucap syukur, bukan orang yang punya uang melimpah baru bisa bahagia. Haleluya, haleluya. Hal yang terakhir, saudara, hal yang ketiga, ciri orang yang menjadi hamba uang adalah uang menentukan siapa diri Anda. Haleluya. Ya, ini yang saya bilang tadi, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara baru percaya diri kalau saudara mengenakan pakaian yang branded. Saudara baru percaya diri kalau saudara naik mobil yang mewah. Saudara baru percaya diri kalau saudara punya rumah yang gedung. Padahal itu juga saudara paksakan dengan ngontrak. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu sama saudara, siapa saudara yang menilai bukan dengan apa yang saudara pakai, tapi yang menilai siapa saudara, apa yang ada di dalam saudara. Kalau saudara punya Kristus, saudara punya nilai-nilai kerajaan dalam hidup saudara, itu yang jauh membuat saudara bernilai penuh. Haleluya, baik di pemandangan Tuhan maupun di pemandangan manusia. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kejarlah apa yang menjadi pemandangan Tuhan. Seorang yang bernama Mark Batterson berkata, when God blesses your financial, don't raise your standard of living, rise your standard of giving. Haleluya. Ya, bahkan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 dikatakan, dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jangan fokusnya cuma saya.
Hidup saya, keluarga saya, pasangan saya, semuanya saya. Mulailah kita belajar melihat seperti Tuhan melihat orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Haleluya. Sebab terakhir firman Tuhan berkata Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, bolehlah kita kaya, bolehlah kita diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan jadi pribadi yang tamak dengan kita menjadi hamba uang. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau telah memberikan kami cermin dalam kehidupan kami. Dijauhkan Tuhan untuk hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah Engkau memberkati hidup kami semua untuk kami menjadi pelayan-Mu yang setia. Untuk kami menjadi hamba-Mu yang setia. Sebab apa yang Kau berikan itu cuma titipan. Dan kami percaya Engkau memberkati kami untuk kami bisa menjadi saluran berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.